Baik, selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita mulai kegiatan sharing knowledge hari ini, mungkin kita mau sapa-sapa dulu Kak Ami. Dari Kak Ami, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih, Kum. Ya, Alhamdulillah baik ya Kak. Nggak usah menunggu lama lagi, langsung kita mulai aja ke materi sharing knowledge tentang mengelola keuangan. Langsung Niskum serahin aja ke kami. Untuk kami dipersilakan Kak. Gimana nih, Kum? Suara Niskum kecil, enggak kedengaran. Oh, langsung dimulai aja ya Kak. Niskum bantu share screen sekarang. Halo? Halo Kak. Sudah terlihat kan ya? Mungkin langsung aja Niskum serahin ke Kak Ami. Untuk Kak Ami, persilakan Kak. Ya, terima kasih, Niskum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Sebelumnya, Mi mau minta maaf atas keterlambatan dari sharing knowledge tentang perencanaan, mengatur, menganalisis keuangan perusahaan bagi akuntan. Langsung saja, boleh minta tolong slide-nya di next kan, Niskum? Halo? Ya, sebelumnya kami pernah mengikuti pelatihan ini di tahun 2021, di mana tujuan dari ikut dilakukan pelatihan ini yaitu memahami peranan akuntan dalam manajemen keuangan, khususnya dalam hal perencanaan, pengaturan, dan analisis keuangan guna memastikan kesehatan finansial perusahaan. Sebelumnya, teman-teman semua apakah berasal dari jurusan IPA semua ya? Halo? Iya, iya Kak. Kita dari IPA semua. Halo? Kayak Halo mana? Kak. Iya, kita dari IPA semua Kak. Iya. Mungkin ini akan menambah pengetahuan dari teman-teman, setidaknya dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dari teman-teman semuanya. Next, Nisum. Pengenalan profesi akuntan dalam manajemen keuangan. Akuntan merupakan pekerja profesional yang melakukan fungsi-fungsi akuntansi seperti penyusunan laporan keuangan, audit, perencanaan, pengendalian, hingga analisis keuangan. Sebelumnya akan coba Ami jelaskan dulu apa saja sih yang terdapat di laporan keuangan itu. Di dalam laporan keuangan itu nantinya akan ada laporan laba rugi dan laporan neraca secara umum. Di laporan laba rugi itu komponen-komponennya pendapatan dan biaya. Sedangkan di neraca itu nanti akan ada harta dan aktiva, di mana harta itu terdiri dari seperti kas, perlengkapan, peralatan, atau inventaris. Harta ini dapat bersifat yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan untuk aktiva itu terdiri dari hutang dan modal dari sebuah perusahaan. Next. Ya, selanjutnya Niskum. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Kita akan mempelajari yang pertama yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi, kemudian istilah-istilah akuntansi, logika akuntansi, akun-akun laporan keuangan, dan cara membaca laporan keuangan. Next. Selanjutnya Niskum. Manajemen keuangan.
Kenapa manajemen keuangan itu penting dilakukan? Yang pertama yaitu untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, untuk memastikan ROI yang optimal seberapa besar pengembalian atas biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi ROI itu merupakan dengan biaya yang telah kita keluarkan, berapakah pengembalian yang akan kita harapkan nantinya. Selanjutnya itu untuk meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan kinerja kas perusahaan dan untuk membantu pencapaian target-target finansial perusahaan. Selanjutnya, next, lanjut Niskum. Ya, halo Niskum, selanjutnya. Halo. Udah connect Kak di Niskum. Di kami masih yang mana ya Kak? Kalau Kak Ami masih ada di room. Ya, selanjutnya, kenapa harus mengetahui akuntansi dasar dalam manajemen keuangan? Memahami akuntansi adalah modal dasar untuk menguasai manajemen keuangan. Data keuangan yang dipakai dalam manajemen keuangan tidak boleh menyimpang dari laporan keuangan. Dan yang kedua, kita harus memahami cara kerja akuntansi untuk memahami angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, Niskum, fundamental akuntansi yang harus dipelajari untuk menguasai manajemen keuangan. Yang pertama yaitu prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, dan prinsip pengungkapan penuh. Next. Selanjutnya, fundamental akuntansi yang harus dipelajari untuk menguasai manajemen keuangan. Yang pertama yaitu logika akuntansi, cara menjurnal transaksi keuangan, kemudian ada accrual basis versus cash basis, capital expenditure versus operating expenditure, kemudian istilah akuntansi, ada nama-nama akum dan istilah akuntansi lain yang berlaku secara umum. Selanjutnya, fundamental akuntansi yang harus dipelajari untuk menguasai manajemen keuangan. Nah, ini sudah dijelaskan juga tadi sebelumnya, di mana akun-akun laporan keuangan itu ada dua, akun neraca dan akun laba rugi. Akun neraca tidak aktiva ini bisa berbentuk kas, persediaan, piutang, perlengkapan, peralatan, kemudian kewajiban yaitu hutang, bisa hutang jangka panjang, bisa hutang jangka pendek, dan modal. Kemudian akun laba rugi itu ada pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, fundamental akuntansi yang harus dipelajari untuk menguasai manajemen keuangan. Yang cara membaca laporan keuangan itu yang pertama yaitu fungsi dan tujuan masing-masing laporan keuangan, cara memahami isi masing-masing laporan keuangan, dan yang ketiga, cara mengambil kesimpulan berdasarkan angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan. Selanjutnya,
Yang pertama yaitu bagian perencanaan dan penganggaran. Produk yang dihasilkan dalam perencanaan itu ada yang pertama yaitu anggaran, di mana anggaran ini merupakan pembuatan estimasi pendapatan, beban, dan posisi keuangan perusahaan yang ingin dicapai di periode tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan forecast atau perkiraan pembuatan estimasi pendapatan, beban, dan posisi keuangan perusahaan yang akan dicapai di periode tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya, kapan perusahaan harus menyusun forecast? Forecast harus dibuat saat kinerja keuangan aktual perusahaan untuk tahun berjalan sudah jauh berbeda dengan budget untuk tahun tersebut. Hal ini bisa terjadi karena budget tidak dibuat cukup layak. Yang kedua, terjadi hal-hal eksternal yang tidak terduga seperti resesi atau munculnya kompetitor baru atau pesaing baru. Yang ketiga, terdapat perbedaan signifikan dalam kuantitas penjualan. Bisa jadi lebih besar dari yang telah dianggarkan atau lebih kecil dari yang telah dianggarkan. Dan yang keempat, perubahan arah bisnis seperti peluncuran produk baru dan ekspansi usaha ke daerah tertentu. Selanjutnya, pendekatan dalam penganggaran ada top-down budgeting dan bottom-up budgeting. Next. Fungsi dari perencanaan keuangan itu yang pertama yaitu membantu perusahaan untuk menjaga kecukupan uang agar tidak tiba-tiba habis di tengah tahun. Yang kedua, memiliki anggaran dapat mempermudah proses kontrol atas transaksi pembelian barang dan jasa sepanjang tahun. Tujuannya supaya perusahaan tidak menghabiskan terlalu banyak uang atau terlalu sedikit uang. Yang tiga, melatih kedisiplinan finansial para pemilik usaha beserta seluruh karyawan mereka. Yang keempat, membantu perusahaan mencapai target finansialnya. Dan yang kelima, membantu perusahaan untuk dapat melewati krisis finansial, salah satunya dalam penganggaran dana darurat. Dari poin ini, bagian perencanaan sangatlah penting. Next. Langkah dalam penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu buat laporan keuangan per departemen untuk tahun berjalan agar bisa dijadikan acuan untuk anggaran tahun berikutnya. Seperti di JP, berarti nanti masing-masing departemen akan membuat anggarannya sesuai dengan kebutuhannya untuk 1 tahun ke depannya, di mana anggaran tersebut dibuat berdasarkan kejadian yang telah terjadi pada tahun berjalan. Yang kedua, top manajemen seperti dewan direksi dan sebagainya menentukan target yang ingin dicapai untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, buat usulan anggaran per departemen, siapkan daftar asumsi dan justifikasi untuk anggaran yang dibuat, di mana yang menjadi penanggung jawabnya adalah kepala bagiannya. Yang keempat, tim keuangan menggabungkan seluruh anggaran dan melakukan analisis awal dengan mempelajari asumsi dan justifikasi yang dibuat oleh kepala bagian. Yang kelima, anggaran draft pertama yang sudah disepakati oleh tim keuangannya dan semua kepala bagian diajukan ke top manajemen. Yang ketujuh, kepala bagian dan tim keuangan melakukan revisi hingga mendapatkan persetujuan akhir dari top manajemennya. Next. Selanjutnya nih, selanjutnya, hal-hal yang harus kita hindari dalam penganggaran, yang pertama yaitu dilarang membesar-besarkan anggaran, menghitung kenaikan beban hanya dengan mengalihkan beban aktual. Beban aktual itu beban yang sebenarnya. Kemudian tidak menghitung tambahan beban gaji karena penambahan karyawan. Yang keempat, menghitung anggaran untuk penambahan karyawan dengan cara langsung memasukkan semua tambahan beban sejak awal tahun berikutnya. Selanjutnya, pengaturan dan pengendalian keuangan. Ruang lingkupnya ada pengawasan aktualisasi anggaran, studi kelayakan, dan alokasi kas. Selanjutnya, pengaturan dan pengendalian ini tujuannya untuk memastikan apakah target dari finansial perusahaan itu tercapai atau tidak.
untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan dan memaksimalkan kinerja kas perusahaan, di mana eh, tidak adanya dana yang menganggur dan bagaimana perputaran kas itu berjalan dan meminimalkan biaya modal. Selanjutnya, peraturan dan pengendalian keuangan. Cara mengatasi deviasi anggaran. Di sini ada 5 poin, nanti teman bisa baca masing-masing karena waktu yang tidak memungkinkan. Selanjutnya, next isu. Selanjutnya. Nah, poin penting dari manajemen keuangan itu terletak pada analisis keuangan. Di mana metode analisis ini ada 5 macam. Yang pertama, financial ratio analysis, yaitu analisis rasio keuangan, variance analysis atau analisis varian, dan ROI, serta uji sensitivitas, dan LTV CAC rasio analisis. Selanjutnya, untuk saat ini kalau di JP yang kita gunakan untuk menghitung analisis keuangan yaitu profitability ratio, atau di mana ada gross profit margin, di mana cara menghitungnya itu berapa laba kotor yang dihasilkan JP selama 1 bulan dibagi dengan total penjualan selama 1 bulan dan dikali 100%. Nanti akan dapat nilainya jika nilainya lebih dari semakin tinggi persentase laba kotor dan penjualannya, maka perusahaan dikatakan baik karena mampu menutupi semua pengeluaran dari total pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan selama 1 bulan. Selanjutnya, ya baik. Sekian dulu dari Ami pemaparannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Ami atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman nih, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan ke Kak Ami terkait pengelola keuangan, atau mungkin tadi masih terlalu umum gitu, Ya. boleh langsung ditanyakan aja ke Kak Ami. Mungkin sambil nunggu yang lain, izin tanya ya Kak. Kan Boleh. tadi Kak Ami bilang kalau misalnya perencanaan keuangan ini kan penting banget ya Kak. Nah, misal kalau misalnya di perencanaan kita udah sebaik mungkin merencanakan keuangan itu, tapi pada akhirnya di pelaksanaannya nggak sesuai gitu Kak. Nah, itu sebaiknya buat next-nya apakah kita merubah atau melihat inti-inti kesalahan di perencanaan atau hanya di pelaksanaannya saja, Kak? Ya, terima kasih Niskom, langsung dijawab. Seperti yang Niskom tanyakan tadi, yang namanya anggaran pasti akan ada, anggaran itu tidak selalu tepat, bisa lebih, bisa kurang. Nah, nih biasanya anggaran itu kan akan ada evaluasi, misal evaluasi di pertengahan tahun setelah 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan ketika ada evaluasi, misalnya ada kelebihan atau kekurangan, maka untuk 6 bulan berikutnya akan dilakukan penambahan atau dilakukan penyesuaian seperti itu. Oke, Kak Ami. Berarti dilihatnya dari per 6 bulan gitu ya, Kak? Iya, biasanya ya. Tergantung kebutuhan dari perusahaannya, mau bisa dalam bentuk jangka waktu 1 kali dalam, maksudnya kali 3 bulan juga boleh, tapi biasanya dalam setahun itu ada 2 kali, yaitu evaluasi di pertengahan tahun
di sanalah di saat evaluasi anggaran itu akan ada penyesuaiannya. Seandainya ada kekurangan nih, misalkan untuk setelah 6 bulan berjalan ternyata anggaran kita lebih kecil, maka untuk 6 bulan ke depannya akan kita lakukan evaluasi anggaran bisa dengan cara menaikkan jumlah anggarannya gitu. Masih ada lagi? Oke, terima kasih Kak Ami atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain nih ada yang mau ditanyakan atau di-sharing, atau mungkin tentang keuangan-keuangan nih sebagai anak kos gitu kan, Iya, mana tahu atau ada sebagai anak tambahan kuliah boleh gitu. juga Ya, atau betul. masukan. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau udah cukup jelas dari penjelasan kami? Kalau misalnya udah cukup jelas, boleh kasih reaction. Kalau masih bingung atau ada yang mau didiskusiin lagi, boleh raise hand dulu. Oke, betul. Thank you. Mungkin terakhir nih Kak, dari Miskom, boleh nih Kak kasih tips-tips ke kita sebagai anak kuliahan untuk mengelola keuangan. Yang dimulai dulu dengan seperti yang pernah diajarkan sama dosen waktu kuliah sih. Yang pertama tuh kita disarankan untuk bikin dulu perencanaan kita untuk berikutnya. Misal nih kita tahun depan kira-kira mau menganggarkan apa aja untuk kebutuhan kita. Bisa dibikin dulu listnya apa saja. Kemudian biasakan pencatatan, misal nih jika ada pemasukan kita bikin catatannya gimana, pemasukannya dari mana, pengeluarannya untuk apa, meskipun itu hanya dalam jumlah kecil. Nah, jadi kalau kita udah membiasakan seperti itu, kita nggak mesti butuh orang keuangan yang basicnya emang keuangan untuk bikin laporan keuangan jika kita ingin buat laporan keuangan sendiri, karena kita udah punya modal, makanya kita udah bisa menyediakan laporan keuangan untuk pribadi kita sendiri gitu. Terus sih kalau dari Ami. Dari kami, berarti nggak cuma perusahaan doang ya Kak yang membutuhkan perencanaan keuangan, tapi untuk diri sendiri pun membutuhkan gitu ya Kak, biar sesuai. Oke, mantap banget nih sharing-sharing bareng Kak Ami. Mungkin sebelum diakhiri ada closing statement dulu Kak dari Kakak. Sepertinya udah nggak ada dari Miskum aja. Waduh, oke. Mungkin itu ya pesan-pesan dari kami, intinya hal sekecil apapun harus kita catat gitu ya, biar terpantau gitu keuangan masing-masing. Iya. Oke. Terima kasih Kak Ami atas sharingnya. Mungkin sebelum kita benar-benar akhiri, kita adopsi dulu kali ya. Mungkin dari teman-teman boleh banget nih nyalain kameranya, biar kita ada foto bareng sama Kak Ami. Atau mungkin ada kendala atau gitu, boleh sampaikan aja.